Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini kita akan mengkaji tentang salah satu variabel makroekonomi, yaitu inflasi. Nah, karena ini sebagai bagian dari bahan ajar mata kuliah ekonomi makro Islam, maka dalam mengkaji inflasi saya akan melihatnya dari dua sudut pandang, yaitu bagaimana inflasi menurut tokoh ekonomi Islam, kemudian bagaimana inflasi menurut tokoh ekonomi makro konvensional ya. Sehingga ada dua sudut pandang yang nanti bisa memperkaya perspektif kita tentang inflasi. Nah, ini kita mulai dari sini. Ini flashback. Apa itu inflasi ya? Di bagian pembahasan lain sudah disajikan bahwa inflasi itu pada intinya ada tiga hal, ada tiga indikator. Suatu fenomena, suatu gejala disebut dengan inflasi. Yang pertama adalah naiknya harga ya. Jadi ketika terjadi kenaikan harga itu sudah menjadi bagian dari gejala adanya inflasi. Pertanyaannya adalah apakah semua fenomena kenaikan harga disebut inflasi? Maka tentu tidak, karena ada hal lainnya yang menjadi indikator dari inflasi itu selain kenaikan harga, yaitu berlaku umum. Jadi kalau kenaikan harganya hanya salah satu jenis barang saja, tidak menyebabkan kenaikan harga pada barang yang lainnya, pada komoditas yang lainnya, maka itu tidak disebut sebagai inflasi. Namun ketika kenaikan barang itu memicu kenaikan barang yang lainnya, ya, terutama barang-barang yang dijadikan sebagai komponen pembentuk inflasi, seperti sembako, maka itu merupakan bagian dari gejala berikutnya dari adanya inflasi. Nah, kemudian kalau naiknya hanya satu hari, sembako naik hari ini dari 10.000 per liter menjadi 15.000, menjadi 20.000. Nah, apakah seperti itu juga dikatakan inflasi? Maka ada ciri yang ketiganya, yaitu terus-menerus. Jadi ini paket ya, naiknya harga berlaku umum terus-menerus ini menjadi tiga indikator dan menjadi sebuah gejala yang terintegrasi yang menandakan bahwa disitulah terjadi apa yang sebutan inflasi. Dari tiga indikator ini kita bisa membuat sebuah definisi operasional apa itu inflasi ya. Jadi inflasi itu gejala kenaikan harga atau bisa juga persentase kenaikan harga yang berlaku umum dan terus-menerus ya. Itu apa yang disebut dengan inflasi. Nah, kita lihat inflasi yang ada di Indonesia nih ya. 10 tahun terakhir 2010 sampai dengan 2019 ini rata-rata inflasinya di bawah 10%, artinya satu digit, 6% 2010, kemudian turun 2013 itu naik di 8%, 2014 juga sama, kemudian 15 turun lagi, sehingga trennya terus turun sampai dengan tahun terakhir 2019 itu 2,72%. Itu tren inflasi di Indonesia ya, sumbernya Bank Indonesia, karena salah satu yang menyajikan data inflasi itu adalah Bank Indonesia sebagai bagian dari tugas petugas dan peran fungsi yang diamanahkan undang-undang terhadap Bank Indonesia, yaitu mengendalikan inflasi. Nah, ini terkait dengan kebijakan moneter yang diembannya di bagian video yang lain. Ada kajian tentang peran dan fungsi Bank Indonesia. Salah satunya terkait dengan pengendalian inflasi. Kalau kita lihat kategorisasi inflasi yang terjadi di Indonesia, ini termasuk kategori ringan betul ya. Tadi kan di bawah 10% rata-ratanya berarti termasuk kategori ringan. Kita ketahui ringan itu di bawah 10%, 10 sampai 30% itu sedang,
berat 30-100% dan hyperinflasi itu di atas 100%. Fenomena inflasi di Indonesia itu menunjukkan inflasi yang masuk kategori inflasi ringan ya, di bawah 10% atau 1 digit ya. Nah, ini inflasi itu bagian seperti yang tadi saya sampaikan, bagian dari tugas yang diembankan kepada Bank Indonesia sebagai otoritas moneter. Kita ketahui dalam Undang-Undang Bank Indonesia nomor 23 tahun 99 ya, sebagaimana sudah disempurnakan dengan undang-undang terakhir itu nomor 6 2009 ya, nomor 23 tahun 99 yang terakhir disempurnakan dengan undang-undang nomor 6 2009 tentang Bank Indonesia. Pasal 7 di situ disebutkan tentang tujuan utama Bank Indonesia, yaitu apa? Mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Stabil nilai rupiah itu bisa dilihat dari sisi domestik maupun dari sisi luar negeri ya. Kalau kita ingin melihat apakah nilai rupiah itu stabil di dalam negeri, maka kita bisa melihat dan membandingkan nilai uang terhadap barang ya. Nilai uang terhadap barang atau daya beli uang itu. Daya beli uang ya. Ketika harga barang kita sandingkan dengan nilai uang ya, maka itu di situ secara otomatis kita melihat ada tidaknya fenomena inflasi atau deflasi ya. Jadi indikator kita untuk melihat stabil tidaknya nilai uang terhadap barang dan jasa di dalam negeri, indikatornya adalah inflasi. Nah, inflasi. Kalau nilai uangnya rendah terhadap barang, berarti itu terjadi apa yang disebut dengan inflasi ya. Jadi nilai uang turun, harga barang naik. Dan kebalikannya itu deflasi. Kemudian secara internasional atau di luar negeri kita bisa melihat stabilitas nilai uang terhadap mata uang lain, atau kita bisa melihatnya dengan membandingkan nilai mata uang dalam negeri, mata uang rupiah terhadap valuta asing atau falas. Ketika nilainya stabil, maka berarti nilai rupiah kita stabil terhadap mata uang asing. Indikator untuk melihat stabilitas nilai dalam negeri, nilai uang dalam negeri terhadap nilai falas itu adalah kurs. Ya, kurs. Jadi inflasi dan kurs itu adalah dua variabel makro yang diembankan kepada Bank Indonesia. Kedua variabel itu bisa menjadi indikator stabil tidaknya nilai uang yang diembankan kepada Bank Indonesia untuk dijaganya. Jadi mencapai dan memeliharanya. Ya. Kestabilan nilai rupiah itu adalah tujuan utama Bank Indonesia. Nah, berdasarkan bagian ini kita ketahui bahwa inflasi poinnya adalah ya sesuai dengan kajian pada video kali ini. Poinnya dari slide ini adalah inflasi itu bagian integral dari misi yang diembankan kepada Bank Indonesia. Kita lihat sekarang bagaimana inflasi dalam perspektif ekonomi Islam. Kita bisa melihat bagaimana konsep inflasi yang dikemukakan oleh tokoh ekonomi Islam pada fase kedua ya. Dalam sejarah pemikiran ekonomi Islam di fase kedua itu ada tokoh besar ya, selain Ibnu Khaldun, Al-Ghazali, kemudian ada di situ Abu Hanifah ya. Di situ ada juga yang disebut dengan Al-Makhriji. Al-Makhriji ini nama lengkapnya adalah Taqiyuddin Abu Al-Abbas Ahmad bin Abdul Qadir Al-Husaini atau yang dikenal dengan Al-Makhriji ya. Tokoh yang mengembangkan pemikiran pada fase kedua dalam sejarah pemikiran ekonomi Islam pada abad ke-11 sampai dengan 15 Masehi ya, dalam kajian sejarah pemikiran ekonomi Islam. Kenapa disebut dengan Al-Makhriji? Karena beliau berasal dari Makarijah ya. Makarijah sehingga disebut dengan Al-Makhriji terkenalnya. Al-Makhriji ini mengembangkan pemikiran ekonomi makro, diantaranya terkait dengan inflasi sebagai hasil kajian atas fenomena di lapangan yang
yang beliau pantau, karena beliau salah satu peran yang diembannya kala itu adalah sebagai al-muktasib ya. Al-muktasib itu jadi orang atau pihak yang melakukan pengawasan terhadap pasar ya, agar di pasar tidak terjadi distorsi. Maka ada lembaga pengawas pasar, petugasnya itu al-muktasib, lembaganya disebut dengan al-hisbah. Al-muktasib yang terkenal dalam sejarah pemikiran ekonomi Islam, dan beliau mengemukakan pemikirannya tentang ekonomi makro berdasarkan risetnya dan berdasarkan pengalaman kerjanya di bidang itu adalah Al-Makhriji. Kita bisa melihat bagaimana pandangan Al-Makhriji, dan saya sandingkan di dalam slide ini nih. Yang sebelah kiri yang warna hijau itu adalah pandangan Al-Makhriji, yang sebelah kanan demand full inflation dan cost push inflation itu jenis inflasi yang pada umumnya berada atau dijelaskan dalam literatur ekonomi makro konvensional ya. Dan di antara tokoh yang terkenal di situ John Maynard Keynes ya. John Maynard Keynes sebagai bapak ilmu ekonomi modern yang berasal dari Inggris ya. Pasca berkembangnya pemikiran Adam Smith, itu lahir tokoh besar disebut dengan Keynes, John Maynard Keynes, yang mengawali kajian ekonomi makro modern dalam kajian ekonomi konvensional. Nah, kalau dalam ekonomi Islam itu adalah Al-Makhriji. Kita bahas yang Al-Makhriji dulu. Secara umum Al-Makhriji itu mengelompokkan inflasi menjadi dua hal, menjadi dua kelompok ya. Pertama adalah disebut dengan natural inflation. Natural inflation. Yang kedua ada disebut dengan human error inflation. Ya, yang pertama adalah natural inflation, yang kedua adalah human error inflation. Nah, kalau sisi lainnya yang konvensional yang diantaranya dikembangkan oleh tokoh ekonomi makro modern yaitu Keynes atau John Maynard Keynes, kita mengenal apa yang disebut dengan demand full inflation dan cost push inflation. Nanti kita bahas di slide berikutnya. Nah, kita bahas dulu konsep inflasi menurut Al-Makhriji tadi itu ya. Jadi yang pertama Al-Makhriji menyebut inflasi itu ada yang disebut dengan natural inflation. Natural inflation ini adalah inflasi yang disebabkan atau terjadi karena fenomena alam yang di luar jangkauan manusia. Misalkan bencana alam, terjadi longsor yang menimpa persawahan sehingga suplai padi itu terbatas, berkurang, menyebabkan persediaan padi itu menjadi sangat sedikit, sementara padi itu adalah kebutuhan daruriyah bagi manusia, kebutuhan primer ya, sehingga permintaan tinggi tidak bisa diimbangi dengan supply. Supply sedikit, permintaan terus, menyebabkan atau mendorong inflasi kan, atau inflasi yang sebabkan penawaran agregat turun ya, sementara permintaan agregat itu naik ya, atau setidaknya tetap ya. Setidaknya tetap dari sisi permintaan, sedangkan dari sisi penawaran berkurang karena faktor gejala alam ya. Gejala alam misalkan bencana alam, paceklik dan lain-lain ya. Persediaan barang turun, permintaan meningkat, atau setidaknya permintaan tetap, harga barang akan menyebabkan terjadi kenaikan. Nah, kenaikan semacam itu menjadi gejala yang disebut dengan natural inflation menurut perspektif Al-Makhriji. Yang berikutnya ada human error inflation. Kelompok inflasi yang kedua menurut Al-Makhriji itu adalah human inflation ini adalah inflasi yang disebabkan bukan oleh faktor alam ya, tapi disebabkan oleh 3 faktor. Yang pertama adalah inflasi yang disebabkan karena adanya corruption and red tape. Jadi korupsi dan birokrasi yang buruk ya.
Nah, korupsi dan red tape ini mendorong ekonomi biaya tinggi. Ketika investor ingin membuka sebuah usaha, ingin investasi, sementara di situ ekonomi biaya tinggi, ya, untuk perizinan, untuk membeli faktor produksi dan sebagainya, itu ada proses-proses yang di bawah meja, gitu ya, menimbulkan biaya-biaya yang unpredictable dari perhitungan inflasi, karena ada riswah, ada nepotisme, ada korupsi di situ. Nah, itu menjadi pemicu kenaikan harga barang, karena komponen-komponen biaya yang dikeluarkan oleh pengusaha, oleh produsen, berapapun itu dan untuk apapun itu, menjadi sebuah variabel pembentuk harga. Ketika ekonomi biaya tinggi akibat dari korupsi dan red tape ini, otomatis akan memicu kenaikan faktor produksi, akan memicu kenaikan variable cost dan fixed cost, dan berdampak terhadap harga, ya, terhadap harga. Nah, itulah yang disebut dengan corruption and red tape. Yang kedua ada yang disebut dengan excessive tax. Excessive tax itu adalah tingginya pajaknya. Pajak ini menjadi bagian dari pemicu inflasi. Ketika pajaknya tinggi, tentu ini menjadi variabel tersendiri dalam menentukan variabel harga, ya. Ketika pajaknya mahal, otomatis itu biaya variabel menjadi meningkat, price harga juga akan mengalami peningkatan. Yang ketiga ada yang disebut dengan excessive seigniorage. Excessive seigniorage ini adalah tingginya harga atau inflasi yang disebabkan oleh adanya pencetakan uang yang berlebihan oleh negara, oleh pemerintah. Pada dalam sejarahnya, kenapa ini dimasukkan sebagai bagian dari human error inflation oleh Al-Khariji? Karena pada masa itu pemerintahan mulai mencari keuntungan dari pencetakan uang logam, ya, fulus. Ya, fulus. Kenapa fulus diperbanyak? Fulus itu adalah uang yang bahannya dari tembaga, uang recehan, gitu ya. Sementara dinar dirham terbuat dari emas dan perak, yang orang cenderung mengalihkan penggunaan emas perak itu tidak menjadi alat tukar, alat transaksi, tapi lebih kepada pemenuhan atau koleksi aset, atau juga bahan-bahan artistik, ya, bahan-bahan seni atau koleksi dan sebagainya. Sehingga dari sisi harga pembuatan uang yang menggunakan emas dan perak itu menjadi tinggi, dan pemerintah itu keuntungannya kecil ketika mencetak uang itu, kemudian beralih kepada pencetakan uang yang terbuat dari tembaga atau fulus itu, maka pencetakan uang yang berlebihan, khususnya pencetakan uang logam itu, yang fulus itu, menimbulkan nilai uang semakin rendah. Nilai uang semakin rendah, otomatis berarti daya beli uang terhadap barang menjadi sangat rendah. Artinya di situ terjadi inflasi. Ya, jadi inflasi menurut Al-Makhridi yang kedua ini, human error inflation ini, dipicu oleh tiga hal ini. Karena korupsi, karena pajak, dan karena pencetakan uang yang berlebihan. Nah, sementara di sisi lain, tadi saya sajikan ada yang disebut dengan demand pull inflation. Dalam konsep ekonomi konvensional, ada yang disebut dengan demand pull inflation. Demand pull inflation itu adalah inflasi yang terjadi karena adanya tekanan atau guncangan permintaan. Karena ada guncangan permintaan, atau demand shock inflation. Inflasi yang terjadi disebabkan oleh kenaikan permintaan secara umum. Ya, kenaikan permintaan secara umum yang terlalu besar atau pesat dibandingkan dengan penawaran secara umum. Jadi dari sisi agregat demandnya itu tinggi, ya, karena mungkin ada momentum, ya, momentum di situ orang ingin mengkonsumsi sebuah barang yang viral, atau juga di situ ada desakan orang memenuhi kebutuhannya. Menjelang Idul Fitri atau menjelang momentum-momentum tertentu, orang biasanya secara kolektif, ya, secara bersamaan simultan itu meminta barang ke pasar, sementara supply-nya itu tidak diimbangi, tidak mengimbangi permintaan,
otomatis di situ terjadi ketidakseimbangan antara agregat demand permintaan dengan agregat supply, maka di situ akan menyebabkan apa disebut dengan demand pull inflation. Di inflasi karena tekanan atau guncangan permintaan. Nah, ini dia kalau dibikin kurva, jadi demand pull inflation itu kenaikan harga dari sisi ini naik ke atas harganya ya karena naik ke sini nih, ini naik ke sini ya. Ini karena adanya pergeseran ke sini ya. Dan pergeseran. Jadi ketika bergeser dari sisi permintaan ini nih. Asalnya di sini permintaannya bergeser, permintaannya ke sini, kurva permintaannya geser ke sini. Maka kalau bergeser kurva permintaan ke sini menyebabkan titik keseimbangan ke sini, kalau ditarik itu menjadi ke sini. Jadi harga naik ke atas. Kenaikan harga diakibatkan oleh penambahan sisi permintaan. Itulah yang disebut dengan demand pull inflation. Nah, berikutnya ada yang disebut dengan cost push inflation. Cost push inflation. Cost push inflation itu adalah inflasi yang disebabkan oleh tekanan biaya. Ya. Jadi dorongan biaya atau tekanan biaya. Apa itu supply shock inflation atau inflasi karena guncangan penawaran? Itu adalah inflasi yang terjadi sebagai akibat dari adanya kenaikan biaya produksi yang pesat. Jadi biaya produksinya pesat karena kenaikan faktor produksi dibandingkan dengan produktivitasnya. Hal tersebut menyebabkan perusahaan mengurangi penawaran barang dan jasa di pasar. Bahan baku meningkat, upah kerja meningkat, atau biaya bahan baku yang dari impor itu meningkat, otomatis kalau komponen pembentuk harga atau kalau faktor produksi mulai peningkatan, berarti cost mulai peningkatan, dan itu menimbulkan peristiwa atau gejala yang disebut dengan cost push inflation. Jadi inflasi karena adanya tekanan guncangan dari sisi biaya. Ya. Kalau tadi dari sisi permintaan, demand full. Kalau cost push inflation, ini adalah inflasi yang disebabkan dari sisi penawarannya. Penawaran terganggu, guncang karena variabel cost ini yang mengalami kenaikan. Nah, itulah yang disebut dengan cost push inflation. Kalau kita gambarkan dalam bentuk kurva, ini kurvanya bergesernya kurva penawaran kan. Kalau tadi demand pull inflation yang bergeser kurva ini ya, kurva agregat demand. Kalau cost inflation yang bergesernya adalah kurva penawaran. Ya, ke sini bergeser ke sini. Ya. Perusahaan mengurangi produksinya, berkurang ke sini. Berkurang. Kenapa berkurang? Karena cost meningkat, faktor produksi meningkat harganya, bahan baku meningkat harganya, sehingga dia mengurangi supply-nya. Kalau supply berkurang, dari sini berkurang ke sini nih, bergeser, otomatis harga itu kan kalau ditarik dari sini ke atas, harga menjadi di sini, harga barunya. Jadi ada kenaikan ya, ada kenaikan. Kenaikan harga ini diakibatkan oleh penurunan stok barang atau supply barang atau persediaan barang akibat dari kenaikan biaya produksi. Nah, peristiwa ini disebut dengan cost push inflation. Nah, itu jenis inflasi ya. Jadi menurut Al-Makhriji dalam konsep ekonomi makro Islamnya itu ada dua jenis inflasi. Yang pertama adalah natural inflation, yang kedua adalah human error inflation. Nah, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana cara menangani natural inflation, cara mengendalikan natural inflation dan exercise tax. Nah, ini secara umum kan ada dua kebijakan makro yang bisa menjadi instrumen alat pemerintah ya untuk mengendalikan inflasi ini. Ada fiskal, ada moneter. Nah, kalau kita lihat jenis inflasi natural dan human error itu, kita bisa melakukan sebuah analisis gitu ya. Nah, kalau di Indonesia, penanganan natural inflation dan excessive tax ditangani dengan kebijakan fiskal. Ya.
Nanti di slide berikutnya atau di video lain kita akan mengkaji kebijakan fiskal perspektif Islam dan konvensional seperti apa. Intinya kebijakan fiskal itu adalah kebijakan pemerintah untuk mengendalikan perekonomian dengan cara mengatur penerimaan dan belanja ya, atau pendapatan dan belanja negara. Ya, diatur sedemikian rupa sehingga terjadi keseimbangan dalam perekonomian dari sisi permintaan dan penawarannya. Kalau nature inflation dan excess tax itu dilakukan dengan kebijakan fiskal ya. Di kebijakan fiskal itu kebijakan pemerintah yang ditujukan untuk memperbaiki kondisi perekonomian melalui pengaturan pengeluaran atau spending dan penerimaan atau income. Yang di dalamnya ada unsur taxation, perpajakan ya. Jadi kalau pajak diatur itu bagian dari kebijakan fiskal. Instrumen yang digunakan dalam kebijakan fiskal pada umumnya ada 3. Yang pertama adalah government expenditure, belanja negara. Ya. Belanja negara di masa pandemi, misalkan ketika perusahaan itu mengurangi supply-nya akibat dari pandemi, misalkan ya, perusahaan mengurangi jam kerjanya, mengurangi karyawannya, otomatis di situ kan terjadi pengurangan stok atau persediaan. Bagaimana cara mempertahankan daya beli masyarakat yang pendapatannya nurun karena sudah nggak bekerja lagi di perusahaan, atau dia bekerjanya jam kerja dikurangi, otomatis kan pendapatan berkurang, maka pemerintah memberikan subsidi upah ya. Memberikan subsidi upah, memberikan apa disebut dengan bansos, bantuan sosial, itu bagian dari proses pemerintah atau bagian dari kebijakan fiskal dalam rangka menjaga perekonomian ya. Jadi ada instrumennya ada 3, ada government expenditure, belanja pemerintah, ya, belanja negara, transfer payment, ya, memberikan saluran-saluran tadi seperti bansos, uang tunai gitu ya, kepada masyarakat, beasiswa kepada mahasiswa, kepada siswa, ya. Kemudian juga pajak gitu ya, pajak. Jadi 3 instrumen itu menjadi alat utama dalam kebijakan fiskal. Ini kebijakan fiskal ini bisa salah satunya diarahkan dalam rangka mengendalikan natural inflation dan excise tax. Berikutnya, bagaimana kalau human error inflation? Kita ketahui human error inflation itu ada 3 kan faktor penyebabnya, karena korupsi, karena mahalnya pajak, dan pencetakan uang yang berlebihan. Kalau bicara excessive tax tadi kebijakan fiskal. Kalau bicara corruption, red and tape, tentu di situ ada kebijakan reformasi birokrasi, perubahan tata kelola birokrasi, karena ini terkait dengan birokrasi dan penegakan hukum. Dan kebijakannya adalah kebijakan reformasi birokrasi dan kebijakan apa disebut dengan penegakan hukum, law enforcement. Jadi ini kebijakan bukan hanya diatasi dengan kebijakan ekonomi makro, tapi harus juga ada kebijakan aspek yang lainnya, yaitu perbaikan hukum, penegakan hukum. Ini menyangkut aspek yang lainnya. Kemudian kalau exercise signorage ini dengan kebijakan moneter. Kebijakan moneter itu apa? Kebijakan pemerintah. Kebijakan bank sentral ya. Kalau tadi fiskal itu pemerintah, kalau moneter ini yang dimandatkan oleh negara itu adalah bank sentralnya. Kalau di Indonesia ya Bank Indonesianya. Kebijakan bank sentral untuk mempengaruhi perekonomian, untuk menciptakan kestabilan perekonomian dengan cara mengatur jumlah uang beredar. Nah, itu kebijakan moneter ya dalam rangka mengendalikan inflasi dari sisi human error inflation. Kemudian penanganan excessive ignorance inflation di Indonesia. Secara khusus itu dalam menangani excessive ignorance ini, dalam ilmu ekonomi modern, kegiatan mencari keuntungan dari pencetakan uang disebut dengan signorage. Artinya keuntungan dari pencetakan koin yang didapatkan oleh percetakannya, di mana biasanya pencetak tersebut dimiliki oleh pihak penguasa atau kerajaan. Jadi keuntungan yang dimiliki oleh pencetak uang dalam hal ini adalah pemerintah atau negara yang dimandatkan kepada bank sentralnya.
Al-Mahriji berpendapat bahwa pencetakan uang yang berlebihan ini jelas akan mengakibatkan naiknya tingkat harga secara keseluruhan, dan itu apa disebut dengan inflasi. Pencetakan uang yang dapat menyebabkan inflasi adalah pencetakan uang fulus. Ini dalam kajian Al-Mahriji ya. Fulus yang berlebihan. Uang fulus adalah uang yang nilai terintrinsipnya jauh lebih kecil dibandingkan nilai nominalnya. Nilai intrinsiknya kecil, nilai nominalnya nilai jauh lebih kecil nilai intrinsiknya dibandingkan nilai nominalnya. Nah, itu kemudian kebijakan moneter dan instrumennya adalah ada moralization, ada operasi pasar terbuka, ada giro wajib minimum, ada fasilitas diskonto, ya. Itu bagian dari instrumen utama dari kebijakan moneter dalam rangka mengendalikan signorized inflation dalam konteks Indonesia, nih dalam konteks atau kajian Indonesia. Nah, kesimpulannya dari video kali ini yang pertama adalah bahwa Al-Mahriji berpandangan bahwa peristiwa inflasi merupakan sebuah fenomena alam yang menimbulkan kehidupan masyarakat di seluruh dunia sejak dahulu hingga sekarang. Nah, inflasi menurut Al-Mahriji terjadi ketika harga-harga secara umum mengalami kenaikan dan berlangsung terus-menerus. Al-Mahriji membagi inflasi menjadi dua ya, ada natural inflation karena faktor alam, yang kedua adalah human error inflation atau karena faktor kesalahan manusia. Implikasinya bagaimana? Implikasi pemikiran Al-Mahriji tentang inflasi terhadap kebijakan makroekonomi Indonesia dapat ditarik benang merahnya. Bahwa penyebab inflasi menurut Al-Mahriji dalam konteks Indonesia nih ditangani oleh dua pihak. Yang pertama itu adalah pemerintah mengeluarkan kebijakan fiskal, kebijakan law enforcement, kebijakan reformasi birokrasi, dan Bank Indonesia mengeluarkan kebijakan moneter. Sasaran akhir dari kebijakan tersebut adalah dalam rangka mencapai kestabilan ekonomi yang diantara tercermin dari inflasi yang rendah. Baik inflasi yang disebabkan oleh natural maupun human error. Itu sebagai kesimpulan dari video kali ini. Semoga bermanfaat dan ingat jaga terus kesehatan. Ingat 3M, memakai masker jika keluar rumah, kemudian mencuci tangan dan menjaga jarak. Ya. Demikian, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.